Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berpanjang mukadimah dan terus terang ini tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada semua umat yang ada di bawah umum, juga kepada semua kami undangan baik emak-emak, kami gadis dan saudara, bapak-bapak dulu, dua-dua yang berbahagia dan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti acara ini sejak tadi malam sampai terkantuk-kantuk di meja udara yang sebelah kanan. Jadi mewakili beberapa kawan-kawan dari makanan, kuliner, minuman, saya kelompokkan saja menjadi kuliner ya. Langsung kepada potensi. Ini bisa kepada Dikraf atau juga kepada Pemda. Kita di Aceh Utara memiliki banyak usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, juga yang levelnya kecil atau bahasa lain kita padukan menjadi UMKM. Walaupun di dalamnya ada mikro, kecil, menengah dan lain-lain. Potensi di kuliner di Aceh Utara ini cukup menggembirakan. Setiap kampung-kampung kita masih melihat ibu-ibu, baik ibu-ibu yang sudah lanjut maupun baru baya, mereka masih menggeluti kue tradisional, dan itu potensi pasarnya sangat luar biasa. Gak usah kita mikir-mikir pasar mereka jauh, nah, jauh. Kita pasar di Aceh aja, lokal aja, itu orang kawinan tadi sangat produksi. Nah, itu satu kue tradisional. Kemudian kue olahan modern. Kita punya banyak bakery yang bermerek lokal, ya, branded lokal. Dan mereka cukup punya branding sebenarnya. Artinya kita lihat ada berapa kumpulan kawan-kawan di WA, di dan sosmed lainnya, juga di beberapa marketplace ya. Kita lihat ada banyak produk-produk lokal yang sudah internasional. Dan otomatis itu go internasional juga ya, kalau dari marketplace. Kemudian ada kopi lah, kalau saya bilang. Ini ada ahlinya dari Jember, bukan saya baru ke Jember. Cuma saya waktu itu nggak ketemu dengan ahli kopi, saya ketemu dengan ahli coklat. Karena saya bergerak di bidang kuliner coklat. Oke, untuk sumber daya alam kita udah nggak ragu lagi. Untuk kopi, coklat dan segala macam kita di sentralnya. Cuma kita kalah promosi aja sama di Pidijaya. Mereka pemerintah daerahnya lebih antusias mungkin ya, lebih care atau apalah namanya. Saya kira mereka lebih, ya kita kalah sedikit, salah satu dua langkah mereka. Kemudian kita pelaku UMKM ini sebenarnya label UMKM ini nggak menyenangkan, ya, nggak menyenangkan. Karena kita seperti dikondisikan menjadi kecil, saya ingin ada perubahan sedikit lah untuk UMKM ini. Ke depan mungkin kawan-kawan di Mitra bisa ada di sini. Di mana boleh lah. Oke. UMKM khususnya kuliner memiliki pasar, namun juga memiliki kenalan. Yang pertama, para pelaku UMKM memiliki partner swalayan, maksudnya off market ya, bicara off market retailer itu. Mereka kan maunya sistemnya konsinyasi. Sementara kita modalnya kecil, terbatas, bla. Klasik memang ya. Tapi kalau kita harus nitip lalu bulan kedua kita datang ada duit, baru bayar ke lebih level nih. Udah kalian datang aja ntar lagi atau besok. Kita datang dari Ulendi, saya Papua Perda baru, datang kemana aja. Disuruh balik besok. Sementara waktu saya terbatas dua hari untuk sebulan atau 12. Lalu kita mengambil duit 80.000, 150.000 kita
juta bolak-balik 300 km itu masuk akal nggak itu? Ya. Jadi sebenarnya saya semalam ingin ngomong ini karena ada beda juga. Pinginnya, oke nanti saya ceritain solusi. Yang kedua kita masalah dengan izin. Para UMKM ini kan berbicara apalagi ibu-ibu jompo. Bicara PRT apaan sih itu? Bicara haki apa? Tahunya cuma siri, daun siri dan rampang dan segala macam. Jadi bicara izin BRT ini juga halalan keimpanan dan segala macam dari BU. Ngurusnya lama, ini hambatan. Jadi kita harus menunggu dulu harus 20 orang, 12 orang baru ditindaklanjuti oleh dinas bersangkutan. Dalam hal ini kan cukup dengan dinas kesehatan ya. Kalau halal BMP. Terus masalah desain. Desain ini bisa desain logo, merek, atau desain kotak kemasan. Kita masalah UMKM kuliner di Aceh Utara, dan saya kira seluruh Aceh problemnya sama. Kita nggak punya potensi dan sumber daya yang cukup untuk memulai. Oke, kita punya 1-2 orang yang belajar secara otodidak, seperti saya mendesain sendiri, alhamdulillah. Namun kita kemudian masalah di percetakan. Ketika kita produksi kemasan, kayaknya saya nggak punya satu kemasan. Anggap saja kemasan yang terbuat dari plastik atau aluminium foil. Kita pesan Surabaya itu harus 500 kg. Itu menghabiskan budget sekitar 60 juta. Ya. Sungguh tak masuk akal bagi ibu-ibu jompo atau kayak saya di pinggir kampung sana menghasilkan duit sebulan 5 juta. Itu sulit. Ya. Jadi begitu. Jadi saya kira ini akan menjadi sebuah masukan untuk kita. Seperti adik tadi yang bergerak di bidang desain, saya kira mesti ada semacam training khusus orang sebulan gitu. Ya saya kira sebulan cukup, gak perlu biasa saya ambil kuliah sampai 1 semester untuk bulan. Kemudian kami kurang juga pendampingan yang secara berkelanjutan. Kami nggak mau sesional, nggak mau akhir tahun, ya, mendadak gitu atau ya sekedar lepas aja gitu. Jadi adanya continuity, adanya sustainability. Jadi bicara seperti itu begini. Sehingga kualitas produk juga terjaga karena ada support yang secara murni diberikan. Kemudian yang kedua, sulit menembus pasar nasional atau internasional. Ya karena kurangnya pemahaman kami terhadap marketplace tadi. Dan saya kira ini ke depan Bitra juga harus training khusus kan marketplace. Juga membawa ahli-ahlinya bagaimana menembus pasar-pasar ini. Saya untuk solusi, kalau solusi saya kami memiliki 3 masukan. Yang pertama, pemerintah mestinya membuat kebijakan seperti contoh di masyarakat Sumatera, pemerintah ada semacam kebijakan khusus kami atau apa namanya untuk mewajibkan jangan dulu masyarakat umum, pihak-pihak internal ya kan, di pemerintahan dinas-dinas itu membeli produk lokal. Jadi ada semacam support bukan hanya moral tapi juga ada kebijakan polisi. Kami menginginkan seperti itu. Kemudian mestinya juga adanya pendampingan dan pembinaan tadi yang berkelanjutan, baik teknis, hibah pelatihan, tapi harus tepat sasaran kalau mengenai hibah pelatihan. Karena ada banyak survei yang nggak usah survei terlalu mendalam, karena ada banyak situ-situ atau pegawai di bawah-bawah
karena memang nggak ada syarat. Nah, kemudian antar instansi mestinya ada semacam koordinasi dan bersinergi dalam membina dan mendampingi pelaku UMKM. Artinya ketika dinas kesehatan dengan dinas koperasi juga dinas perindustrian dan perdagangan, mestinya mereka itu kan tiga central point ya. Artinya ketika dinas kesehatan mendapatkan laporan UMKM, udara masih bisa pakai ini kan bahasa Tepiro. ya, saya kira gitu. Jadi ketika ini membuat satu produk tertentu, langsung bersentuhan dengan sensornya masih bisa pakai ini kan. saya kira dulu demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri karena kepada kelompok kuliner jadi Ini aja lah.